beliau, lulusan dari Solo, San Bogor, dan sekarang dari Bogor. Menggunakan pendidikan dari Nusa Tenggara dan lanjut pendidikan Muhammadiyah. Beberapa tahun ini mengikuti pendidikan dari partai dan mahasiswa serta dimiliki prestasi dan saat ini menjadi pendidikan dan pendidikan dan pendidikan sekaligus menjadi dan pertahanan. Kata bapak ini akan berdasarkan yang anak harus tahu dan berdoa. Maka sebentar lagi kita akan bertemu dengan wilayah malam yaitu di sana. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh terkait ini dapat menjadi hal yang cukup kita menjadi anak kita akan berlama-lama kepada Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. Para aba ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan tidak bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kebaikan-kebaikannya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, kesempatan untuk bisa bersama-sama melanjutkan usaha kita, memperbaiki amalan kita, memperbaiki akhirat kita, yang besar harapannya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa saja yang perlu dan penting untuk diketahui oleh anak-anak tentang Idul Adha. Sebelum kita masuk pada tema yang dimaksudkan, jazakallahu khair. Sebelum kita masuk ke tema yang dimaksudkan, maka perlu kita ketahui bersama bahwasannya sebelum mengajarkan anak-anak, maka kita sebagai orang tua perlu belajar. Disebutkan dalam patah Arab, itu disebutkan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Maka orang tua yang menginginkan ini, itu, mengajarkan ini dan itu untuk anaknya, maka akan sulit sekali kalau orang tuanya sendiri tidak belajar. Dan ini bukan tudingan, tapi ini pengingat untuk pembicaraan pribadi tentunya, dan untuk teman-teman semuanya. Untuk kita sebagai orang tua juga belajar. Bagaimana kita mengharapkan tumbuhan itu tumbuh dari benih yang tidak baik bahkan. Maka penting orang tua untuk juga belajar. Dengan orang tua belajar, dia akan bisa memberi. Dan pemberian orang yang sudah belajar terlebih dahulu kepada anak ini akan lebih tajam dan kuat. Maka ketika kita belajar seperti ini, kajian-kajian seperti ini, jangan bayangkan di kepala kita apa yang kita dengarkan ini untuk kita berikan pada anak-anak kita. Tapi yang kita usahakan ini untuk kita pelajari dan pahami terlebih dahulu. Kalau kita sudah paham, insya Allah, biidznillah, Allah akan berikan kemudahan untuk kita mengajarkan anak-anak kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kebaikan. Di antaranya kebaikan, momen-momen kebaikan, pahala besar, kesempatan besar, di antaranya 10 hari bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini. Sekarang tanggal berapa? Dzulhijjah
5 atau 6? 6. Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Momen ini bisa kita gunakan untuk membersamai anak-anak kita, memberikan ilmu-ilmu terbaik kita kepada mereka. Karena dengan adanya momen kebaikan ini akan sangat membantu penyampaian ilmu dan arahan dari orang tua guru kepada anak-anak. Maka kesempatan ini dimanfaatkan, terutama khususnya nanti di hari Arafah tanggal 9 dan juga hari Idul Adha, untuk menjadikan momen ini bekal kita memberikan pengetahuan ilmu kepada anak-anak kita. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh orang tua agar bisa disampaikan ke anak-anak agar mereka memahami Idul Adha secara baik dan benar. Yang pertama, ajari anak-anak kita nilai tauhid di Idul Adha. Nilai tauhid ini nilai yang besar sekali yang orang tua bisa beri sama anaknya. Bahkan pemberian terbaik orang tua dan guru kepada anaknya itu nilai tauhid. Bagaimana dia sadar kalau dia itu hamba Allah dan bagaimana dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbnya, satu-satunya sesembahan yang berhak. Anak harus diajari tauhid. Yang itu menjadi nilai terbesar yang bisa diajarkan orang tua dari Idul Adha ke anak. Dari menyembeli, hadir salat Id, kemudian puasa Arafah, ayam tasyrik, orang-orang yang pergi haji, semuanya kita ikatkan dengan nilai tauhid pada anak kita. Kalau apa yang kita lakukan ini semuanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan fokus nanti di Idul Adha, ajak anak-anak kita lihat kambing, lihat sapi. Tapi jangan hanya kenalkan anak-anak kita kambing dan sapi saja, tapi kenalkan kepada mereka Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu. Ketika anak diajari akidah, diajari tauhid, ini akan menjadi bekal terbaik mereka. Jadi nilai tauhid ini nilai yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dan itu akan memberikan bekal penjagaan kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Teringat satu kisah, yaitu kisah Umar ibnu Abdul Aziz. Ada seorang khalifah terkenal sekali. Khalifah yang jadi teladan. Kisahnya dibaca sampai sekarang. Namanya Umar ibn Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz dekat waktu wafatnya, sakitnya mulai berat dirasakan oleh beliau. Maka beliau panggil anak-anak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan pada anak-anaknya, ini khalifah. Khalifah itu pimpinan kaum muslimin. Beliau bilang ke anak-anaknya, inna abakum, sungguh ayah kalian ini dikasih dua pilihan. Membuat kalian kaya raya dan masuk ke neraka, atau membuat kalian fakir dan masuk ke surga. Dan ayah kalian memilih untuk membuat kalian fakir dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan di fakir, kaya atau fakir, bukan. Cuman menunjukkan bagaimana anak itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu diarahkan bahwasannya keselamatan itu keselamatan akhirat. Kemudian diperintahkan anak-anak untuk keluar, kemudian datang ajalnya Umar bin Abdul Aziz, kemudian beliau meninggal. Meninggal di umur muda ya, umur 39 tahun. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan oleh para ulama tarikh, di antaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, 20 tahun kemudian ketika kepemimpinan Banu Umayyah runtuh, anak-anak khalifah yang baru, anak-anaknya Hisham ibn Abdul Malik,
itu minta-minta di jalanan. Tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz, mereka kaya raya dan ikut perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu jangan pikir sekarang, pikir nanti. Sampaikan ke anak kita apa yang kita lakukan ini, apa yang kamu lihat dari bapak, apa yang kamu lihat dari ibu, dari abi, dari umi. Itu semua karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallah ini inti dakwahnya para nabi semua. Mengajarkan anak tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen anak kita nurut sampai kita nurut sampai kita nurut sampai kita. Ajak, kasih alasan ke mereka kalau kita sholat untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini tauhid. Dan kalau kita berbicara mengajarkan tauhid pada anak bukan artinya duduk kasih pembelajaran ya. Kalau kita ya mungkin kita bisa sampaikan, saya bisa Ustaz ceramah 2 jam di depan anak saya bisa. Cuman bukan itu mengajarkan tauhid pada anak. Simple, ditampakkan, ditunjukkan. Keikhlasan ini mahal di sisi Allah Subhanahu. Dan tentunya sekali lagi, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Artinya kitanya sendiri harus perbaiki tauhid kita. Kita sholat bukan untuk jempol orang, bukan untuk dipuji sama orang. Tahu air mata yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah dalam kesepiannya. Kemudian dia meneteskan air mata. Artinya apa? Itu keikhlasan. Itu yang kita sampaikan pada anak-anak. Kita beli kambing, uang ayah keluar. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ayahnya beli sapi mungkin. Uangnya keluar. Kita bilang apa? Lillah. Sama anak kita. Ini pelajaran yang berharga sekali. Buat kita ajarkan pada anak-anak. Jadi Idul Adha ini mungkin adalah agenda tahunan yang terulang ya. Setiap tahun yang berulang. Coba jadikan Idul Adha tahun ini berbeda dari yang sebelumnya. Nilai tauhid kita tekankan sama anak kita. Dari mulai beli kambingnya, dari mulai sembelihannya, makan dagingnya, seluruhnya kita ajarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ajarkan atau yang penting untuk anak ketahui juga Idul Adha ini adalah pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan maksudnya memanipulasi amarah ya. Mungkin kita pengorbanan itu sering kita ucapkan pada anak kita. Abi itu udah capek-capek kayak gini, capek-capek kerja, ibu capek-capek masak. Nah itu pengorbanan yang mungkin diterima beda oleh anak. Dan bukan itu yang kita maksud. Karena pengorbanan seperti itu akan diterima buruk oleh anak. Pengorbanan itu berat, capek, mengorbankan diri dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Pengorbanan di sini apa? Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Mementingkan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah dibandingkan kepentingan sendiri. Ini pengorbanan. Karena Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Allah bukan pengen Nabi Ibrahim melukai dan celakai anaknya. Apalagi membunuhnya, bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah ingin melihat pengorbanan dan seberapa patuhnya beliau alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mendahulukan cintanya kepada Allah, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak cinta sama Ismail. Ini penting untuk kita utarakan dan kita fahami bersama. Ketika seseorang mengedepankan cinta Allah, bukan berarti tidak cinta kepada dirinya, kepada keluarganya. Cuma mendahulukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan. Abi mau beli motor, cuma nanti kita kurban dulu aja buat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut disampaikan pada anak-anak kita. Karena ilmu ini, ucapan itu mungkin dilupakan oleh anaknya. Apalagi kalau panjang perkataannya. Itu anak lupa. Tapi momen, kesempatan, itu anak gak lupa. Anak gak lupa. Maka ini disampaikan pada anak-anak kita. Kalau kita mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya pada kita juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kurban hewan yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala tidak sampai daging dan darahnya ke Allah, bukan itu yang Allah inginkan. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Ini Idul Adha, ini momen besar sekali untuk kita ajari anak kita. Tapi sekali lagi, mengajari itu bukan berarti ngajarin lama sama dia, bukan. Tapi apa? Ngajak, mengikut sertakan anak-anak dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nilai tauhid, bukan cuma bakar sate saja. Hari Idul Adha, hari kita pikir menunya apa. Tapi yang kita pikirkan diantaranya menanamkan nilai tauhid pada anak kita. Allah, itu yang akan menjaga anak kita dari penyimpangan di masa yang akan datang. Kerusakan di saat dia dewasa, itu tauhid. Mungkin semua kita dari orang tua pengen ya anak kita selamat ya. Dari fitnah, godaan-godaan yang ada. Apalagi di zaman sekarang ini, kita bingung caranya gimana. Yang paling ampuh mengajarkan anak tauhid kepada Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi momen Idul Adha ini jangan dilewatkan tauhid. Jangan dilewatkan tauhid. Jangan dilewatkan pengorbanannya kepada anak. Biar anak lihat. Biar anak lihat. Dan mengajarkan pada anak atau memberikan sikap tertentu pada anak yang rupanya adalah menunda keinginan, itu bagus. Itu bagus. Itu akan memberikan faedah pada karakter si anak dalam pembentukan karakternya yang sangat baik sekali. Untuk menunda. Bahkan ada, anak baru baca kemarin ya, ada psikolog di tahun 70-an atau 80-an, dia salah satu pencetus masalah ini. Padahal Islam jauh datang lebih awal dari itu. Dia bilang anak di antara kalau misalnya dikasih hadiah, kalau mau sekarang satu hadiah, tapi kalau mau tunggu 15 menit lagi dapat dua. Itu katanya bagus untuk anak. Dan Islam mengajarkan ini lebih awal dibandingkan hadis. Untuk anak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, enggak selalu mendahulukan dirinya. Dan nanti akan kembali kepadanya dengan kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam mengajarkan pengorbanan ini harus benar caranya, yaitu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ajmalan ikhlas. Dan betapa indahnya keikhlasan. Ini kita juga latih diri kita untuk belajar ikhlas.
memberikan sesuatu. Allah nggak pengen apa-apa kecuali buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ya Allah, Engkau ingin aku lakukan ini, ya Allah, aku lakukan. Engkau ingin aku tinggalkan ini, ya Allah, aku tinggalkan. Ya Allah. Semuanya ikhlas lillah. Bukan pengorbanan, sekali lagi, bukan pengorbanan yang menyakitkan diri. Bukan. Tapi pengorbanan yang memang tulus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mengharap apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu. Maka itu diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara berkorban dan mengambil faedah pengorbanan tersebut pada anak. Dan sekali lagi itu ditunjukkan. Ditunjukkan. Bukan hanya diajarkan saja, tapi ditunjukkan, diperlihatkan pada anak pengorbanan tersebut. Kalau ayah ini dengan uang sekian bisa beli ini, bisa beli itu, tapi buat lillah. Insya Allah simpan pahala buat kita. Nanti kita bakal senang banget nanti di akhirat. Pahalanya besar, rizkinya besar. Bahkan diikut sertakan juga pahalanya untuk mereka anak-anak. Ini sembelihan bukan sembelihan ayah saja, ini sembelihan kita buat abi, umi, kakak, adik, semua yang disampaikan. Biar dia ikut merasakan dan ikut menunggu-nunggu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ajarkan dan penting untuk diketahui anak dari Idul Adha adalah nilai berbagi. Karena memang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya hewan kurban itu disunnahkan 3. Dimakan sendiri dagingnya, diberikan hadiah ke orang lain, dan disedekahkan. Jadi bukan berarti kalau semuanya disedekahkan lebih afdal. Enggak. Lebih afdal itu justru mengambil sunnahnya. Dimakan sendiri untuk keluarga, diberikan hadiah. Hadiah ini beda dengan sedekah. Hadiah itu, kalau sedekah itu orang yang berhak menerima, orang yang membutuhkan, yang berhak menerima. Tapi kalau hadiah itu bahkan bisa diberikan kepada orang yang lain, yang mungkin dia juga kurban. Tetangga misalnya, tetangganya kurban juga dia. Tapi kita hadiahkan atau kita berikan ke adik kita, kakak kita. Itu sunnah yang 3. Dimakan sendiri, diberikan hadiah kepada orang lain, dan juga disedekahkan. Ini dia, berbagi. Berbagi. Nilai berbagi diajarkan pada anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang membutuhkan, kesusahan, dan juga fakir. Nah, ini artinya bukan hanya menyembelihnya saja, sholat Idul Adha-nya saja, tapi dalam berbaginya pun diajarkan dan diajak anak-anak untuk mengikuti hal tersebut. Karena dermawan itu bukan tiba-tiba anak dewasa menjadi dermawan, tidak. Tapi kedermawanan itu dibentuk sejak kecil. Jangan dipaksa anak untuk dermawan, tapi diajak, dilatih untuk bisa dermawan. Dan berbagi ini bisa ya, banyak sekali bentuknya. Bisa di rumah, beli plastik, diikut suruh nimbang, atau suruh ikat kalau bisa ngikat misalnya. Kalau belum bisa ngikat dia suruh naruh dulu aja lah, nggak apa-apa. Yang penting dia ikut serta dalam pembagian, terus apa namanya masukin ke kantong misalnya. Kalau kalau khawatir kotor bisa pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Hal-hal ini diikut serta. Dan anak insya Allah senang ikut-ikut seperti itu. Dan sekali lagi, bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan menunjukkan sikap yang baik dan senang. Apa? Ikatnya, baginya sambil kita senyum, main-main sama anak. Itu anak ingat gitu.
Kita mungkin ingat ya zaman kecil dulu mungkin pernah ikut kegiatan apa, ingat senangnya, ingat ketawanya. Itu akan teringat sekali oleh anak-anak. Nah, jadi anak ini bukan hanya diajarkan untuk menerima saja, tapi diajarkan untuk memberi juga. Memberi juga. Bahkan ini mental yang sangat baik sekali untuk mengajarkan anak memberi. Walaupun sedikit, walaupun sedikit. Diajarkan memberi. Terutama di Idul Adha. Ini kita berbicara tidak secara umum, karena kalau kita berbicara pemberian secara umum terhadap anak-anak, yang dilakukan oleh anak-anak, maka akan panjang pembahasannya. Yang kita maksudkan adalah area lingkup momen Idul Adha dalam pembagian daging tersebut. Nah, dan selanjutnya adalah yang harus diajarkan, dan diajarkan yang harus difahami penting untuk anak-anak ketahui bersama adalah kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likulli qaumin aidan. Semua kaum itu punya id. Id itu hari besar, hari gembira. Dan inilah id kita, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para bapak, para ibu, jangan terlalu ikat anaknya di hari-hari besar seperti Idul Adha, hari Tasyrik. Jangan. Bahkan para ulama di antara Syekh Abdul Razak dan Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menyampaikan orang tua memperluas lingkaran-lingkaran mubahnya. Jangan terus murajaah lagi, belajar lagi, ngerjain PR lagi di hari-hari tersebut. Hari-hari main, hari-hari gembira. Agar agama ini tidak dirasakan aturan saja, perintah dan larangan. Tapi agama ini nikmat. Dan sekali lagi, kita sendiri sebelum anak-anak harus bisa merasakan hal tersebut dalam hati kita. Istiqomah, wallah enak dalam hati. Istiqomah, wallah enak. Terkadang masih aja ada banyak orang yang ngomong apa? Ngelihat orang istiqomah tuh kayak kesian, capek hidupnya, masjid belajar. Wallah keliru besar. Istiqamah itu nikmat luar biasa. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala nikmat luar biasa. Ada satu kisah disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah tentang salah seorang yang dikenal zuhudnya, namanya Bishr ibn Harith Al-Hafi. Bishr ibn Harith Al-Hafi. Al-Hafi ini julukan. Apa arti Al-Hafi? Al-Hafi artinya orang yang tidak memakai alas kaki. Nyeker. Kenapa bisa jadi julukan? Bishr ibn Harith Al-Hafi dahulunya adalah orang yang gemar bermaksiat. Wah, semuanya diterobos. Semuanya diterobos. Rumahnya dikenal rumah yang ramai dengan kemaksiatan. Sampai suatu ketika ada orang yang mendatangi rumah Bishr ibn Harith Al-Hafi. Diketok rumahnya. Kemudian keluarlah budak wanita Bishr. Kemudian orang ini bertanya kepada budak wanita tersebut. Sahib hadzal dar abdun huwa am hur? Pemilik rumah ini budak dia atau merdeka? Kemudian budak wanita ini mengatakan, bal hur. Tidak, dia bukan budak, dia orang merdeka. Kalau seandainya dia budak, pasti dia akan bersifat seperti itu. Sifatnya budak kepada Tuhannya. Ditinggalin. Bishr ibn Harith mendengar sedikit obrolan tersebut. Ketika budak wanitanya masuk, ditanya oleh Bishr, apa yang dikatakan orang tadi? Budaknya bilang, orang tadi mengatakan, pemilik rumah ini budak dia atau merdeka? Maka aku katakan merdeka dia, bukan budak.
Kemudian Bishr bertanya, kemana pergi orang tersebut? Kemana dia? Ditunjukkan arah perginya orang tersebut. Dikejar oleh Bishr ibn Harith al-Hafi sampai dia lupa menggunakan alas kakinya. Dikejar orang tadi, kemudian dikatakan, wahai fulan, aku orang yang kau datangi rumahnya tadi. Apa yang kau sampaikan pada budak wanita? Orang ini mengatakan, aku bertanya padanya pemilik rumah ini, budak dia atau merdeka? Kemudian budak tersebut mengatakan, merdeka. Kemudian beliau dikenal dengan istiqomah. Kita ini hamba Allah Subhanahu. Kita ini harus kenal siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal diri kita siapa dan semakin kenal Allah itu siapa, maka akan semakin khusyuk hidup kita. Dan hidup yang khusyuk dan tenang itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah taala sempat mengatakan istiqomah itu kayak kurma, manis, enak. Maka tunjukkan kepada orang istiqomah itu nikmat. Jangan istiqomah yang kita lakukan itu kita tampilkan ke orang bukan seperti kurma tapi seperti arang yang orang menghindar dari. Kalau kita sudah kajian, sekolah di sekolah yang baik, orang tuanya alhamdulillah suka ikut kajian, harus lebih baik sama keluarganya. Jangan ikut kajian terus tambah kaku sama orang tua, tambah baik. Nah, maka kegembiraan ini diperlihatkan kepada anak-anak.
maka hati-hati dari perkara tersebut. Hati-hati dari perkara tersebut. Terus gimana Ustaz? Lebih baiknya diajak lihat atau tidak? Kalau si anak umurnya sudah besar, 10 tahun, diajak nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dikasih mukaddimah sebelumnya, dan setelahnya juga dikasih mukaddimah. Ustaz, afwan, kalau si anak diajak sama teman-temannya tanpa sepengetahuan kita akhirnya melihat hal tersebut. Maka ini perlu diperbaiki, diajak bicara si anak. Nah, dan juga yang kedua, kalau kita beli kambing, persiapan kambing yang kita beli kan memang untuk disembelih ya. Jangan biarkan anak kita main-main sama kambingnya nanti jadi sahabat. Banyak anak-anak itu main sama kambingnya sampai kayak sahabat. Dia sayang banget sama kambingnya. Ketika kambingnya disembelih, yo dia yo kok disembelih, apalagi dia kasih nama ke kambingnya, dielus-elus kambingnya, difoto, dilihat sama dia di handphone, difoto, dilihat fotonya. Nah, beli kambing, taruh kambingnya. Jangan biarkan si anak jalin hubungan pada kambing tersebut yang ternyata akan kita sembelih beberapa hari ke depan. Nah, ini juga penting ya, mungkin terlihat sepele, cuma penting sekali. Karena subhanallah ini juga kita sampaikan di antaranya karena beberapa video yang tersebar. Yang sampai kambingnya dipeluk sama anak, si anak nangis, jangan dibawa, kata. Ini berat nanti kita nyembuhinnya. Nah, nanti Idul Adha akan menjadi momen yang menyeramkan sekali. Kamu makan daging bisa jadi. Ini daging si itu tuh kambingnya. Nah, itu perlu kita lakukan dengan bijak. Karena sekali lagi, bahkan orang yang berniat untuk berkurban, itu tidak harus dia sendiri yang sembelih. Bagus ya kalau dia bisa sembelih ya, sendiri. Cuman nggak harus dia sendiri yang sembelih. Karena menyembelih itu harus baik caranya. Harus baik caranya. Pisaunya ditajamkan, cara yang cepat untuk menyembelih hewan tersebut. Kemudian tidak dilihatkan dengan hewan yang lainnya. Nah, dan juga ajarkan pada anak kalau sembelihan itu rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menyediakan kambing-kambing tersebut untuk dimakan, dikonsumsi. Bahkan kita di luar Idul Adha pun makan daging-daging tersebut. Nah, ini bisa disampaikan kepada anak-anak kita kalau memang kira dia sudah membutuhkan. Jadi poin kegembiraan ini penting ya. Penting untuk disampaikan kepada anak-anak, tapi tentunya dengan cara uh, yang baik dari mulai raut muka kita, tunjukkan kesenangan, makan-makannya juga, panggil keluarga, menghadiahkan, dan juga memberikan hewan kurban tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan untuk pembagian, menghadiahkan, memakan sendiri. Subhanallah. Yang itu semua ternyata bisa jadi kebaikan untuk kita yang banyak. Dan juga yang terakhir adalah nilai kebersamaan. Bersama. Banyak Idul Adha nanti perempuannya mungkin ibu-ibunya sibuk atau ayahnya juga sibuk di RT-nya. Apalagi ibunya sibuk sama ibu-ibu yang lain, ayahnya sibuk sama ayah-ayah yang lain menyiapkan kurban, terus anaknya mungkin tertinggal. Maka penting untuk disampaikan di sini nilai kebersamaan yang bisa disampaikan yang bisa diajarkan pada anak itu kebersamaan di antara kebersamaan keluarga. Kebersamaan keluarga. Ini penting untuk difahami bersama. Jadi betul ya, mau bantu-bantu boleh nggak apa-apa. Tapi juga harus punya waktu, pintar-pintar bagi waktu dengan kebersamaan di rumah. Apalagi nanti kalau misalnya orang tuanya itu memang suka sembelih, itu mungkin akan diminta bantuan di sana, diminta bantuan di sini. Nah, nanti anak-anak tuh kumpul sama anak-anak lain. Nah, itu dapatnya apa juga kita nggak tahu. Maka lebih baik kebersamaan ini ada
bersama kaum muslimin secara umum, dan ada kebersamaan secara khusus bersama keluarga. Makan-makan, wallah makan-makan itu faedahnya luar biasa. Mungkin terlihat ringan, mudah dilakukan dan kayak main-main ya. Padahal di situ ada faedah yang besar. Kebersamaan bersama keluarga. Nah, momen-momen ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Terkhusus ingin kami ulang sekali lagi, nilai tauhid dan nilai ikhlas. Allah, hati ini ya, nggak usah anak-anak kita. Kita butuh nasihat ini untuk kita ikhlaskan niat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerasa memberikan Allah, kalau kita pengen nilai apa yang kita persembahkan untuk Allah, nggak ada apa-apanya. Kalau kita ingin melihat keagungan Allah, kemudian kita lihat apa yang kita persembahkan di Allah kita. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, di mana dialah Allah yang menerima walaupun sedikit dari hambanya. Allah menerima walaupun kurang apa yang kita persembahkan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Dan itu rahmat Allah. Kalau ingin dilihat dari keagungan Allah, nggak ada yang sepadan dari apa yang kita persembahkan untuk Allah. Ada disebutkan ya, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dari mulai diciptakan sampai tegaknya hari kiamat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bangkit dari sujudnya, malaikat tersebut mengatakan apa? Ya Allah, sungguh kami tidak menyembahmu, tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita sekali lagi kenal siapa diri kita dan juga kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba itu semakin kenal sama Allah dan semakin kenal tentang dirinya sebagai hamba Allah, itu akan memberikan ketenangan dan kekhusyuan yang dalam sekali. Kita nggak bakal sibuk mikirin perkara-perkara yang lain. Kita akan memikirkan tentang posisi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi momen Idul Adha ini yang beberapa hari ke depan insya Allah dipersiapkan dari sekarang. Jangan hanya menjadi hari sate, makan, masak saja, tapi juga jadi hari yang punya nilai kuat untuk anak, momen di mana anak kita mendapatkan pembelajaran tauhid dari ayahnya. Terkhusus ini sekolah TK ini, bulan bintang TK. Jadi mungkin di sini orang tua murid dari anak-anak yang TK. TK ini, masya Allah, masih kecil sekali. Banyak-banyak mengajarkan anak bukan dengan ceramah, bukan dengan ngomong, tapi dengan apa? Dengan contoh dan mengajak mereka untuk membersamai mereka dalam momen-momen kebaikan seperti Idul Adha yang akan datang setelah ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, kami persilahkan. Tafadhal, barakallahu. Sebelum mulai sesi pertanyaan, akan saya umumkan sedikit. Ada, insya Allah akan ada tiga karenanya ada yang membuat kondisinya itu yang ada yang pertama yang kita jalani oleh Ustaz Nasir di bulan Amal. Jadi hari ini insya Allah akan diberikan yang pertama tadi sudah pertama. Dan ada dua buku bagi ayah bunda yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz. Dan satu lagi adalah ayah bunda yang bisa memberikan resume kajian yang sudah kita dengarkan. Nah, bagi orang tua yang menjawab pertanyaan, diharap menyebutkan nama dan nama anaknya. Nah, hadiah ini berlaku untuk satu pasangan. Nah, insya Allah sekarang mari kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh
Ada yang ingin bertanya? Mungkin kita malu untuk menyampaikan bisa di SMS atau SMS. Masya Allah, kalau nggak ada pertanyaan itu mudah-mudahan tanda apa yang disampaikan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah, karena memang yang dituntut untuk kita semuanya setelah kajian itu PR besar dari apa yang sudah disampaikan. Karena disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, Laisa al-ilmu bikathratir riwayah, walakin al-ilmu ma waqara fil qalbi min al-khasyah. Ilmu itu bukan berapa riwayat yang kau hafalkan, tapi ilmu adalah seberapa dalam dia membuat takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu. Maka PR besar yang perlu kita lakukan setelah kajian ini adalah PR tersebut apa yang disampaikan untuk diamalkan, untuk dimaksudkan, dibuat rencana-rencananya oleh orang tua. Terlebih kalau orang tua, istri dan suami punya satu pandangan yang sama, sehingga mereka bisa saling membantu ta'awun dalam tarbiyah anak. Tarbiyah anak ini perjalanan yang panjang. Tarbiyah anak itu perjalanan yang panjang. Tapi ketika seseorang melakukan tarbiyah tersebut, memaksimalkan diri sesuai kemampuannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pada orang tua tersebut keberkahan dan juga balasan dengan baktinya si anak pada orang tua. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diingat dan dipraktekkan bersama pasangannya dalam mendidik dan tarbiyah anak-anak. Barakallahu fikum. Ustaz ada yang ingin Tafadhali wa alaikum salam. yang bertanya terkait penyebab dari saya pernah mendengarkan yang Ustaz yang menyatakan kepada diri kemudian kita ingin membuatkan terkait diutamakan dalam bagian saya ada itu dengan penjelasan tersebut kita bisa menjelaskan apakah itu kita harus diutamakan kembali dulu dalam satu tahun atau di tahun sebelumnya. Begitu ada apakah program itu juga bisa dibuka untuk satu keluarga di mana nanti untuk keluarga. وفيك بارك الله وإياك جزاكم الله. Untuk pertanyaan yang ditanyakan, nah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau menyembelih. Beliau ketika menyembelih di Idul Adha, beliau menyembelih sendiri, kemudian mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minni walak, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min jami'il muslimin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih beliau mengatakan Bismillah Allahu Akbar, dan itu cukup ya. Bismillah Allahu Akbar itu adalah doa atau zikir yang diucapkan seseorang ketika ingin menyembelih. Hanya saja ketika Idul Adha, sembelihannya di Idul Adha, maka yang menyembelih menyebutkan Bismillah Allahu Akbar, ya Allah ini dariku untuk Allah, ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan seluruh kaum muslimin. Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan umatnya untuk mengikut sertakan mereka dalam pahala sembelihan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini justru yang sunnah. Maka seseorang menyembelih atas nama pribadi, bukan pribadi diri, tapi atas nama keluarga. Ingin memasukkan keluarga besar sekalipun, atau bahkan memasukkan keluarganya yang diantaranya orang tuanya yang sudah meninggal pun,
Itu diniatkan seperti itu nggak ada masalah. Nggak apa, diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Jadi seseorang menyembelih ayah beli hewan kurban itu bukan untuk dirinya saja, tapi untuk dia, istrinya, anak-anaknya. Makanya tadi kita sampaikan untuk juga diangkat ke anak-anak, keikut sertaan mereka dalam pahala. Ini sembelihan kita semua ini. Mudah-mudahan abi, umi, kamu dapat pahalanya yang besar banget. Nanti insya Allah anak-anak senang. Mungkin dia bakal tanya udah dapat belum, belum udah dapat belum di pahalanya? Udah besar pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Simpan buat kamu. Nah, hal tersebut perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun ketika seseorang ingin menyembelih untuk orang tuanya atau si fulan atau alan sudah meninggal, maka perlu diketahui bahwasannya asal muasal daripada amalan itu diperuntukkan untuk diri pribadi. Asal muasal daripada amalan itu diperuntukkan dan diutamakan untuk diri. Maka lebih baik apa? Lebih baik bersembelih untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau ingin meniatkan memasukkan orang-orang yang sudah meninggal pun boleh bersama sembelihan kita tersebut. Nah, dan boleh ya, ibu pengen nyembelih boleh. Bukan nyembelih itu bukan beli saja. Kalau pengen nyembelih, pengen bisa nyembelih misalnya, dia pengen nyembelih sendiri, sah sembelihannya. Dan itu boleh dilakukan. Nah, tapi lebih baik, lebih ahsan memberikan dan menyerahkan sembelihan tersebut ke orang yang tahu bagaimana cara menyembelih. Karena menyembelih ini ada cara-cara, ada cara-cara. Maka lebih baik diserahkan kepada orang-orang yang lihai, baik, cukup senjatanya untuk menyembelih, lengkap alatnya, bisa digunakan, maka itu lebih baik. Sehingga sesembelihan tersebut bisa dilakukan dengan cara yang baik. Karena kalau kita lihat sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sembelihan ini luar biasa. Sembelihan itu disembelih, akan dimakan dagingnya, tapi bukan asal mati. Dijauhkan dari melihat hewan lain yang disembelih. Sebisa mungkin dijauhkan, jangan sampai dia melihat hewan lain disembelih. Dikasih makan, dirawat, kemudian ditidurkan, disembelih dan harus cepat. Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda ahadukum safratah. Hendaknya dari kalian itu mengasah pisaunya sebelum digunakan. Ini bab ihsan yang sangat dalam. Seorang harus punya ihsan. Perbuatan baik dalam menyembelih. Ustaz, afwan, kita sembelih di lingkungan kita. Nah, itu boleh disampaikan. Ini kambing-kambing kita sampaikan kepada panitia. Afwan kalau bisa dijauhkan dari tempat penyembelihan atau dikasih terpal. Nah, diberikan terpal agar tidak terlihat, dijaga semaksimal mungkin. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kami sampaikan bahwa boleh sekali mengikut sertakan keluarga, bahkan itulah yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaan ini saya sendiri umum tadi itu bertanya Ustaz mengenai konteks di tema kita ini. Jadi di teman saya ini menikah dia korbannya itu ada yang ada banyak yang bukan beragama Islam. Apakah ini diperbolehkan? Bagaimana? Karena sebenarnya apakah ini diperbolehkan? Nah, sesembelihan yang dilakukan oleh orang Nasrani, maka sesembelihan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara syarat sembelihan itu apa?
Muslim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh orang muslim. Maka orang Nasrani yang berkurban tidak akan bermanfaat kurban disebut bagi. Nah, dia berkurban, tapi subhanallah dia sebenarnya diminta untuk melakukan hal yang lebih besar dari itu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berpaling daripada hal tersebut. Maka bagaimana sembelihannya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi apakah boleh diterima oleh panitia? Hal ini wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, mungkin dari koridor seperti mereka tidak berkorban, mereka berkorban sebagai panitia korban. Kalau panitia ini, kalau saya lihat sebagai posisi pengamanan, atau ini apa? Nah ini apa yang memperbolehkan mereka korban dalam rangkaian kegiatan korban tersebut. Kemudian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani adalah keikutsertaan, membantu penyembelihan, pengawalan, pengamanan dan lain sebagainya, maka dalam hal ini wallahu taala ada beberapa sudut yang perlu diperhatikan. Di antaranya, apakah ini sudut-sudut toleransi yang mereka nanti akan minta untuk apa? Juga diminta keikutsertaannya di perayaan-perayaan mereka. Maka kita mencukupkan diri kita dengan kaum muslimin. Kita mencukupkan diri kita dengan kaum muslimin. Karena kalau jika dilihat daripada sudut kekhawatiran kita untuk membangun toleransi yang berlebihan, mereka ikut serta sekarang di Adha kita. Tapi nanti mereka punya acara, kita juga diminta untuk ikut acara mereka, maka ini jangan dilakukan. Tapi kalau tidak demikian, dan justru ada maksud-maksud dakwah di sana, maka diperbolehkan. Terlebih kalau ada maksud-maksud dakwah di sana, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi bukan menyembelih. Bukan menyembelih. Karena sembelihan itu hanya halal ketika disembelih oleh orang muslim. Ahlul kitab halal sembelihan. Ahlul kitab halal sembelihan. Hanya saja sebagaimana orang muslim harus menyembelih dengan benar, maka mereka pun harus menyembelih dengan benar. Dan ini yang kita khawatirkan dari orang-orang mereka ahlul kitab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Masih ada pertanyaan? Mau bertanya sedikit dari lingkungan masyarakat kita ya. Kita biasanya punya kebiasaan kurban yang mungkin dianggap sunnah. Jadi sebenarnya apa saja sih yang sebenarnya amalan sunnah yang perlu kita perhatikan? Satu, khawatirnya ada kebiasaan lama kita di luar ini yang ternyata itu tidak. Terus yang kedua, bertanya juga pada yang sunnah untuk yang berkorban itu tidak boleh bawa buku, pengampunan. Itu kalau statusnya sebagai istri, apakah dia itu berkorban juga atau masuk pada itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ingin mengetahui hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan ada kekhawatiran juga untuk kebiasaan yang mungkin selama ini berjalan. Barangkali ada yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini bagus ya, seseorang ingin memperhatikan amalnya dan ingin mencocokkannya dengan sunnah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di 10 Dzulhijjah ini, barang siapa yang berniat untuk menyembelih, maka dilarang untuk memotong kukunya dan memotong rambutnya, dan itu hanya berlaku untuk si sahibul kurban saja. Adapun istrinya maka dia boleh potong kuku, boleh potong rambut.
Adapun yang ingin berkurban, maka hendaknya dia tahan dirinya untuk tidak potong kukunya dan tidak potong rambutnya sampai kapan? Sampai sembelihannya disembelih. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Para ulama mengatakan ayam Ashrul Hijjah afdalul ayyam 'ala al-itlaq. 10 bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari terbaik secara mutlak. Bahkan mereka mengatakan lebih baik dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cuman di kita tidak semarak ini. Sampai ketika Rasulullah SAW mengatakan amalan di 10 Dzulhijjah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal di luar itu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah? Bukankah itu lebih afdal? Kata Rasulullah, kan, kecuali orang yang berjihad secara totalitas dengan jiwa dan harta, kemudian terbunuh dia dan tidak kembali harta. Itu baru lebih afdal. Tapi selain amalan itu, amalan di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Maka beramal di 10 bulan Dzulhijjah. Banyak doa, banyak zikir, terkhusus zikir takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak terikat waktu. Boleh dibaca kapan saja, siang, sore, pagi, sambil nyetir, sambil di jalan, sambil jalan, boleh. Seseorang bertakbir. Dan juga tahlil, tahmid, takbir, zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain. Salat dengan berbagai macam salatnya, duhanya, qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, semua amalan fadilah dikerjakan di 10 hari. Juga termasuk amalan yang baik untuk dilakukanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ini bulan Dzulhijjah tahun ini. Bulan Dzulhijjah ini, kita ingat-ingat di kepala kita ini momen kita berubah. Udah maksiat yang mungkin selama ini terulang dan terulang, kita hentikan sudah. Hana waqtul jiddiyah. Udah datang waktunya keseriusan. Jadikan momen Dzulhijjah kali ini berubah. Kita berubah. Tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian disunnahkan amalan secara umum di bulan Dzulhijjah, kemudian puasa Arafah. Setahun yang Allah inginnya kita diampuni sama Allah. Tapi terkadang kita yang menolak, kita yang berpaling. Entah apa yang membuat kita terlalu masa bodoh sama kehidupan kita. Entah apa yang membuat hati kita ini tertutup sekali. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Ma'arhamar Rabbuna. Betapa rahim dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kita. Allah pengen ngampunin kita, Allah pengen kita masuk surga. Cuman kita yang nakal, kita yang bodoh, kita nggak menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa kita. Nah, puasa Arafah, jangan sampai tidak puasa Arafah. Yang datang bulan haid, nifas, jangan puasa, tapi terus banyak zikir dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Idul Adha berlaku bagi Idul Adha sunnah-sunnah yang kita ketahui pada sholat Idul Fitri. Hanya saja sholat Idul Adha lebih didahulukan dibandingkan sholat Idul Fitri dari sisi waktunya, karena waktunya akan digunakan untuk menyembelih. Adapun sunnah-sunnah yang lain maka kurang lebih mirip sama Idul Fitri, hanya saja didahulukan waktunya dan disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Beda dengan Idul Fitri sebelum sholat kita makan. Sunnahkan makan kurma dengan jumlah yang kecil. Idul Adha enggak.
Ditahan makannya justru. Makannya ditahan. Tapi yang lainnya, sholat Idul Fitrinya, sholat Idul Adha dan tata cara sholatnya sama dengan Idul Fitri. Begitu masuk 10 Dzulhijjah disunahkan kita takbir muqayyad. Yaitu takbir yang terikat dengan waktu. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Setiap habis sholat fardu, takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ditentukan jumlahnya, takbir. Setiap selesai sholat fardu sampai 13 Dzulhijjah, terakhir setelah sholat asar. Dengan itu, insya Allah sunnah-sunnah yang bisa dilakukan selama bulan Dzulhijjah. Dan kita masih Dzulhijjah ini dimaksimalkan ibadahnya, duhanya, qabliyahnya, ba'diyahnya, ngajinya dikuatkan lagi di bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah dari pertanyaan tersebut kita insya Allah mengakhiri sesi tanya jawab pada catalogan ini. Selanjutnya kepada Ustadz boleh silakan mengajukan pertanyaan kepada yang berguna untuk dijawab. Masya Allah, barakallah. Boleh dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Sebelum kita sampaikan beberapa pertanyaannya, sedikit ingin ditambahkan. Walaupun tidak terkait Idul Adha, maka penting buat orang tua juga untuk mengingatkan anak-anaknya terkait haji. Boleh yang mungkin yang ada TV di rumahnya bisa di-setelin Mekah Live tuh, yang nanti dilihatkan wukuf di Arafah seperti apa, Musdalifah, Mina, dilihatkan ke anak-anak. Lihat aja, suruh lihat bahwasannya ada orang-orang yang Idul Adha di sini dan ada juga sebagian besar dan juga ada jumlah besar kaum muslimin yang pergi berhaji. Dan ini juga penting untuk kita tidak lewatkan momen Idul Adha untuk mereka. Nah, kemudian dua pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 4 poin yang penting untuk disampaikan pada anak di momen Idul Adha. Barakallahu fiik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu dari Fakta Bintang Kecil. Izin menjawab Ustaz, hal-hal yang perlu diperhatikan atau diberikan untuk anak kita dalam hidup. Yang pertama, ajari anak-anak kita nilai tauhid di kehidupan, seperti puasa Arafah, puasa dengan kurban, sholat. Dan itu semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi mereka tahu alasan ibadahnya untuk apa. Sehingga akidah dan tauhid merupakan bekal pengorbanan penjagaan untuk anak-anak yang salah. Yang kedua yaitu pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan memanipulasi amanah, mendahulukan Allah dibandingkan diri sendiri. Seperti contoh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Bukan Nabi Ibrahim tidak cinta kepada Nabi Ismail, melainkan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah setelah yang paling utama. Dan yang ketiga adalah nilai kebaikan. Jadi anak-anak itu jangan dipaksa menjadi dermawan, tapi dilatih dengan cara misalkan pelan-pelan untuk mencontohkan dermawan itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah pengembiraan. Seperti yang kita ketahui, umat Muslim itu mempunyai 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Idul Adha melonggarkan anak-anak untuk merayakan Idul Fitri agar anak-anak tidak merasa bahwa Islam itu bukan hanya larangan. Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu, masya Allah. Itu hadiah yang di sini hadiahnya buat apa? Dua pertanyaan dan yang terakhir itu adalah apa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya.
Tadi ada hal yang kita sampaikan di akhir, tidak masuk kepada 4 poin tadi. Apa itu? Tafadhol ya Zakir. Ini pertanyaan ikhwan, jawab nggak apa-apa juga kan? Baik. Eh, yang tidak masuk dalam materi tadi tapi penting untuk ibadah kepada anak-anak yaitu pendidikan dari umum. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Nah, itu penting ya, walaupun kita bukan bahasan kita tentang haji, yaitu bahasan kita Idul Adha, tapi erat sekali hubungannya dengan ibadah haji, maka hendaknya kita mengingatkan anak-anak kita terkait ibadah haji yang sedang ditunaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslim. Insya Allah, ada masih ada satu lagi yang dilihat kepada ayat kita semua. Jadi bagi yang bisa menyebutkan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini, boleh silakan teman-teman boleh dari ayat atau Bunda Joko. Ada yang ingin memberikan dalam 10 hari ini ini pertama bahkan hari pertama bisa sekarang lagi dalam 2 hari pertama juga diserahkan untuk membanyak ibadah zikir, ibadah sholat sunnah, ibadah malam lalu juga puasa, kemudian taubat, dan juga dengan sholat diri, dan juga ada waktu yang berikan tanpa mikir, dan juga ada sholat dan juga maka ada negara yang berlakukan kalau yang dikeluarkan di masyarakat. Masya Allah. boleh langsung diberikan oleh Masya Allah. untuk ini adalah dari budaya dalam pertama pada hari ini yaitu menyiapkan. Nanti insya Allah akan diberikan di akhir sesi dan lebih baik.
sebenarnya harus kita lakukan kepada anak bulan kedua ini dengan apa yang disampaikan anak ini bisa menambah semangat kita untuk menjaga anak kita merayakan hari kita dan menanamkan tumbuhan tauhid pada anak kita agar mari kita tutup kajian hari ini dengan kita dan doa semoga doa alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.